Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam dan tentunya kesehatan. Atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam ke penjuru dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang dirahmati Allah juga, perkenalkan nama saya Eko Setianingsih dari SCIT At-Taqwa Gerabak. Bangga menjadi bagian dari GPAI Gerabak. Sebelum saya menyampaikan tausiah, izinkan saya menghaturkan jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan yang diberikan kepada saya di majelis ini untuk menyampaikan materi yang insya Allah hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul persiapan diri menyambut Idul Fitri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berterima kasih dan tak henti-hentinya mengucap syukur alhamdulillah karena hari ini kita telah memasuki hari di penghujung Ramadan yang insya Allah satu hari lagi kita akan genap melaksanakan puasa selama 30 hari. Dan tentunya dengan demikian Ramadan akan berlalu dan akan datang hari raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima semua rangkaian ibadah kita selama 1 bulan penuh dan menjadikan kita termasuk golongan-golongan orang yang bertakwa, yakni la'allakum tattaqun. Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Id dan Al-Fitri. Hari raya disebut Id karena hari raya terjadi secara berulang-ulang, dirayakan setiap kaum muslimin di setiap tahunnya dengan waktu yang sama dengan kegembiraan yang baru. Sedangkan yang kedua, kata Al-Fitri berasal dari kata aftaru atau yuftiru yang artinya berbuka atau sudah tidak lagi berpuasa. Disebut Idul Fitri karena hari raya ini dimeriahkan bersamaan dengan keadaan kaum muslimin yang sudah tidak lagi berpuasa di bulan Ramadan. Ketika hendak memasuki hari raya Idul Fitri, kita lihat fenomena di masyarakat sekitar kita. Banyak hiruk-pikuk keramaian yang terjadi di pasar, di pertokoan, supermarket, bahkan sampai perbelanjaan online ramai dipadati dengan transaksi jual beli. Untuk apa? Tentunya untuk membeli segala keperluan, perlengkapan menyambut hari raya Idul Fitri. Ada pakaian, mukena, kerudung, kopiah, makanan, minuman, bahkan sampai perhiasan emas. Memang hari raya Idul Fitri merupakan hari kebahagiaan umat Islam. Namun tentunya itu bukanlah suatu keharusan, hanya sebagai anjuran, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengagungkan asma Allah menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita boleh mempersiapkan semuanya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan segala hidangan makanan dan minuman yang ada di rumah kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri? Yang terpenting adalah iman dan takwa kita yang perlu dipersiapkan. Ketakwaan kita akan diuji sejak 1 Syawal pada Hari Raya Idul Fitri. Apakah masa penggemelingan kita selama melaksanakan saum 1 bulan penuh kita terdidik menjadi pribadi yang baik, pribadi yang suci, bukan sekedar baju baru, namun keimanan dan ketakwaan kita menjadi atau sebagai ibadah yang berada di Ramadan ini untuk kita jalani. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang nomor 1 pada masa dinasti Umayyah, beliau terkenal dengan keadilan, kesederhanaan, dan juga ketakwaannya. Nasihat Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Laisa al-id liman labisa al-jadid, innama al-idu liman khofa yaumul wa'id. Yang artinya, hari raya bukan harus memakai baju baru. Hari raya bukanlah untuk orang-orang yang memakai baju baru, tapi hari raya adalah milik orang yang takut terhadap hari pembalasan. Eits, ada lagunya loh. Yuk kita simak baik-baik. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak baru pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Baju baru alhamdulillah pakai hari raya. Tak bada pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Hari Raya Idul Fitri bukan untuk pesta-pesta, yang penting maafnya, lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau kalah puasanya? Malu kita pada Allah yang Esa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya adalah titik akhir dari rentetan berbagai macam ibadah yang telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Maka dari itulah kita mempersiapkan diri dengan keimanan dan ketakwaan kita semua untuk menyambut hari raya yang mulia ini. Jangan sampai ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri tetapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, "Rahima anfu abdin zahula alaihi Ramadanu falam yufallahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merugi bagi kaum muslimin yang tidak diampuni dosa-dosanya selama bulan Ramadan. Karena selama bulan Ramadan ada banyak amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Dan marilah kita sama-sama menyambut Hari Raya Idul Fitri yang mulia ini dengan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita, sehingga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjadikan hamba-hamba yang bersih dan suci dari segala dosa-dosa. Dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Amin, 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 ya robbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jika benar datangnya dari Allah, dan jika salah tentunya dari saya pribadi. Sebelum saya tutup, dan saya bersyair terlebih dahulu. Bulan Syawal sudah hampir tiba. Malam Lebaran sudah di depan mata. Marilah kita perkuat iman dan takwa, menyambut Lebaran dengan sukacita. Jalan-jalan ke kota Milan. Kotanya indah, penuh kenangan. Setelah berpuasa 1 bulan, kita sambut hari kemenangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.